serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan merilis tentang pengungkapan kasus penculikan dan atau perampasan kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 333 KUHP. Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari terjadinya kasus penculikan ataupun perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang mengakibatkan meninggal dunia, di mana kejadian tersebut berawal dari lokasi parkiran Lotengat Pasar Rebo di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 14.00. Yang selanjutnya kasus tersebut dilaporkan oleh pelapor di Polres Metro Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa identitas daripada korban yaitu dengan inisial MIP yang merupakan karyawan sebuah BUMN yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu BRI di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Rekan-rekan sekalian, bahwa peristiwa ataupun kronologis daripada kejadian tersebut berawal dari sekitar bulan Juni tahun 2025. Pelaku atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH. Pada saat itu, C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Kemudian, saudara memiliki ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Sehingga dalam rencana ini C alias Ken sudah menyiapkan tim IT. Namun untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari kepala bank. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang ataupun cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut dari rekening dorman ke rekening yang telah dipersiapkan ataupun rekening penampungan. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2025, C
C alias K bersama dengan pelaku atas nama DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal tersebut dikarenakan C alias K memiliki informasi terkait data rekening dorman yang ada di Bank BRI. Kemudian C alias K menyampaikan karena upaya-upaya sebelumnya untuk mendekati kepala cabang tidak pernah berhasil, maka pekerjaan pergeseran dana tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan dua opsi ataupun dua metode. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 2025, C alias K bersama dengan DW dan saudara AAM kembali melakukan pertemuan untuk membahas apakah akan dilaksanakan opsi 1 ataupun opsi 2. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2025, C alias K bersama dengan DH berkomunikasi melalui WhatsApp. Dan di dalam komunikasi tersebut, mereka memutuskan untuk memilih opsi 1, yaitu melakukan pemaksaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Setelah itu korban dilepaskan. Pada tanggal 16 Agustus 2025, pelaku atas nama DH mengajak saudara JP, di mana pertemuannya dilaksanakan di salah satu tempat di sekitar kota wisata Cibubur, dan menanyakan apakah memiliki kenalan dari kelompok preman atau orang yang bisa membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan ini, boleh dari sipil ataupun boleh dari aparat. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 2025, sekitar pukul 09.00, pelaku atas nama JP menindaklanjuti permintaan saudara DH untuk mendatangi rumah saudara N. Setelah itu, sekitar pukul 20.00 di salah satu kafe di daerah kota wisata Cibubur dilakukan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saudara DH, saudara JP, saudara AAM, dan saudara N. Jadi dalam pertemuan tersebut ada 4 orang yang hadir dengan tujuan untuk membahas terkait persiapan untuk dilakukan penculikan terhadap korban. Pada tanggal 18 Agustus 2025 dilaksanakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saudara DH, saudara AAM, saudara JP, dan saudara N di salah satu kafe di kota wisata di daerah Cibubur untuk membahas persiapan penculikan. Di dalam pertemuan tersebut, DH
dan AAM bertugas untuk menyiapkan tim yang akan mencari alamat korban serta mengikuti korban, di mana dalam tim tersebut terdiri dari 5 orang. Ulangi, terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saudara R, saudara E, dan saudara B. Kemudian JP, saudara JP, menyiapkan tim untuk membantu membuntuti korban, yaitu dengan inisial saudara AW, serta menyiapkan tim yang akan melakukan penculikan terhadap korban. Setelah itu, saudara N menghubungi saudara FH yang bertugas ataupun yang disiapkan untuk tim yang akan melakukan penculikan terhadap korban. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 saudara F menghubungi saudara E dan mereka sepakat bertemu di seputar daerah di Cijantung. Tidak lama setelah itu saudara E datang bersama saudara B, saudara R, dan saudara A. Kemudian saudara F menunjukkan foto kepada tim saudara E, lalu memberitahukan untuk menjemput paksa orang tersebut dan mengantarkannya kepada tim yang dipersiapkan oleh saudara JP. Selain itu, tim yang memiliki tugas untuk membuntuti dan tim yang bertugas untuk melakukan penculikan terhadap korban, saudara D dan saudara AAM dan saudara JP memiliki safe house, yang mana lokasi safe house tersebut diharapkan untuk bisa memaksa korban untuk melakukan kegiatan pemindahan dana. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2025, setelah dilakukan serangkaian kegiatan pembuntutan terhadap korban, kemudian pada saat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, di parkiran Lotemat Pasar Rebo, Jakarta Timur, korban berhasil diculik oleh tim yang berisi pelaku saudara E, saudara R, saudara B, saudara R, dan saudara A, di mana di dalam penculikan tersebut kelima orang pelaku menggunakan kendaraan Avanza warna putih. Ini yang terekam di CCTV, rekan-rekan sekalian. Dan selanjutnya, setelah berhasil melakukan penculikan, dibawa pergi untuk diserah terimakan kepada tim lain, yaitu tim yang berisi pelaku JP, pelaku N, pelaku atas nama U, dan pelaku D.
di mana di dalam serah terima tersebut korban yang tadinya di Avanza warna putih digeser ke mobil Fortuner warna hitam, tepatnya di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat sekitar pukul 21.00. Selanjutnya dari pukul 21.00 setelah korban berada di penguasaan tim saudara JP, N, U, dan D untuk menunggu tim penjemput yang dipersiapkan oleh saudara C alias K yang rencananya akan dibawa ke safe house yang telah disiapkan, karena tim penjemput tidak kunjung datang, sedangkan pada saat itu korban kondisi sudah dalam keadaan lemas. Akhirnya korban dibuang di daerah Serang Baru, Cikarang, dalam keadaan kondisi kaki maupun tangan masih terikat dan mulut dalam kondisi terlakban atau dilakban. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2025 sekitar pukul 05.30 Polsek dari Cikarang mendapatkan laporan tentang penemuan mayat dari warga masyarakat sekitar, dan selanjutnya dilakukan penanganan dan olah TKP. Kemudian setelah dilakukan visum, kami sudah mendapatkan hasil sementara daripada visum et repertum, di mana korban meninggal diakibatkan karena kekerasan benda tumpul pada leher yang menekan jalannya nafas dan pembuluh nadi besar, ya, pembuluh nadi besar, sehingga menimbulkan ataupun menyebabkan mati lemas. Namun hasil tersebut masih belum final karena kami masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya tim gabungan dari Subdit Resmob dan Jatan Ras setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, alhamdulillah akhirnya kami berhasil mengamankan sebanyak 15 orang tersangka, di mana dari 15 tersangka tersebut kami membagikan menjadi 4 kategori clustering atau 4 kategori atau 4 klaster. Klaster yang pertama yang merupakan otak perencana pelaku penculikan, ini terdiri daripada 4 orang. Adapun identitasnya adalah C alias K, di mana peran daripada C alias K ini adalah mengatur dan menghadiri pertemuan dengan pelaku DWI. Kemudian yang kedua, menyiapkan rencana dan menyiapkan tim IT untuk perpindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan.
Kemudian peran yang ketiga adalah mencari ataupun yang pelaku C ini memiliki informasi tentang rekening-rekening dorman yang ada di bank. Selanjutnya, pelaku yang kedua adalah pelaku DW. Pelaku DW ini perannya adalah yang pertama menghadiri pertemuan dengan saudara C alias K. Kemudian saudara, ulangi DH ya, bukan DW. Saudara DH menghubungi saudara JP untuk mencari tim penculik. Kemudian yang berikutnya menyiapkan tim yang bertugas untuk membuntuti korban. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara DA yang merencanakan penculikan terhadap korban. Kemudian yang berikutnya lagi, memberikan uang sebesar 60 juta kepada JP untuk operasional daripada penculikan. Selanjutnya, pelaku yang ketiga adalah pelaku atas nama AAM. Ini berperan untuk menghadiri pertemuan bersama saudara C alias K dan saudara DWI. Ulangi, saudara DH. Kemudian AAM juga merencanakan penculikan terhadap korban dan menyiapkan tim yang bertugas untuk membungkuti korban. Selanjutnya, pelaku yang keempat adalah saudara JP bertugas mempersiapkan tim eksekutor bersama dengan saudara N. Kemudian saudara JP ini juga ikut membuang korban di Cikarang bersama saudara N. Kemudian yang ketiga berperan mengkoordinir dan mengawasi jalannya pembuntutan sampai dengan kegiatan daripada penculikan terhadap korban. Kemudian peran yang berikutnya adalah memberikan uang sebesar 150 juta kepada saudara N untuk operasional penculikan. Karena sekalian, itu adalah klaster daripada otak perencana penculikan terhadap korban. Kemudian klaster yang kedua ini merupakan klaster eksekutor penculikan terhadap korban, di mana di dalam klaster penculikan terhadap korban ini kami berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. Yang pertama dengan inisial E, ini berperan memasukkan secara paksa korban ke dalam mobil Avanza putih, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Yang berikutnya melilitkan lakban ke wajah korban, kemudian mengikat tangan korban dengan tali rafia, dan pelaku E menerima uang sebesar 45 juta rupiah dari saudara Eva untuk operasional penculikan, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada 4 rekannya yang lain, masing-masing dengan besaran 8 juta rupiah. Selanjutnya, pelaku yang kedua atas nama REH.
ini berperan membantu saudara E, pelaku yang pertama, untuk memegangi korban dari belakang dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Selanjutnya, pelaku JRS ini berperan untuk membantu saudara E memegangi tangan korban dari kanan, ya bagian tangan bagian kanan, dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Selanjutnya, pelaku atas nama AT ini berperan membantu saudara E untuk memasukkan korban secara paksa ke dalam mobil Avanza putih. Kemudian membantu saudara E memegangi korban dari kiri dalam proses ketika dilakukan lilit lakban dan pengikatan tangan korban. Sedangkan pelaku yang kelima adalah pelaku EWB. Ini merupakan driver daripada mobil Avanza pada saat terjadi penculikan. Kemudian di klaster ini ada terlibatan oknum TNI. Nanti untuk lebih jelas akan disampaikan oleh Danpom-Dam Jaya, baik identitas maupun peran daripada tersangka tersebut. Adapun klaster yang ketiga adalah klaster penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini sebanyak 3 orang. Yang pertama adalah saudara JP, yang mana JP ini juga merupakan salah satu otak perencana, tapi juga sekaligus sebagai eksekutor. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa JP ini juga berada di dalam mobil Fortuner warna hitam, yang mana korban ketika dipindahkan setelah diculik itu dipindahkan dari Avanza putih ke Fortuner hitam. Adapun peran saudara JP yaitu menginjak kaki korban pada saat di dalam mobil Fortuner dan membuang korban bersama saudara N. Tersangka yang kedua adalah saudara MU. Ini merupakan sopir ataupun driver yang mengendarai mobil Fortuner yang digunakan untuk membawa korban dari Kemayoran sampai dengan lokasi pembuangan di daerah Bekasi. Kemudian yang ketiga adalah saudara DSD. Ini merupakan driver juga yang tadi bergantian dengan saudara MU. Jadi ini driver Fortuner karena bergantian. Jadi pada saat di dalam mobil tersebut karena terjadi penganiayaan, si MU ini gak kuat pada saat nyopir karena sedikit oleng, sehingga digantikan oleh saudara DS. Kemudian di dalam klaster ini terdapat satu tersangka yang merupakan oknum TNI. Nanti akan dijelaskan detail oleh Danpom-Dam Jaya. Kemudian yang klaster keempat yaitu klaster surveillance ataupun orang yang bertugas membuntuti korban. Ini
berhasil kita tangkap sebanyak 4 orang. Yang pertama adalah saudara AW, kemudian yang kedua adalah saudara EWH, sedangkan yang ketiga adalah saudara RS, yang keempat adalah saudara RS. Rekan-rekan sekalian, dari kasus tersebut masih ada 1 orang yang belum tertangkap dan kami tetapkan sebagai DPO. Ini dengan inisial EG. Ini perannya adalah sebagai tim yang masuk dalam kategori klaster 4 yang dimana ikut membuntuti korban. Ini adalah DPO-nya, mungkin nanti silahkan nanti bisa di zoom. Tersangka atas nama EG. Rekan-rekan sekalian, dari hasil penyelidikan dan penyidikan serta pendalaman yang telah dilakukan oleh tim penyidik terhadap para tersangka dipersangkakan dengan pasal tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 33 ayat 3 yang mana ancaman hukumannya adalah selama-lamanya 12 tahun. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan dari kami, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direskrimum. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Pomdam Jaya untuk memberikan penjelasan. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.